Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'amanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rogima an purujulin idza jaa Ramadan suman salahu palam yugbar lahu. Wargi Jabar yang dirahmati Allah. Perjalanan saum kita sudah melalui dengan waktu yang cukup luar biasa. Ada yang menguras pikiran kita, ada yang menguras batin kita, ada yang menguras tubuh dan fisik kita. Dan ternyata dari saum-saum yang dilakukan oleh manusia, itu ternyata melahirkan 3 kelompok jiwa yang berbeda-beda. Yang pertama, ada yang jiwanya menjadi ripuh. Yang kedua, ada yang jiwanya menjadi rapuh. Dan yang ketiga, ada jiwanya yang menjadi rapih. Seluruh makhluk Allah melalui proses yang disebut dengan mengosongkan perut. Ada hibernize seperti binatang-binatang yang melakukan proses dia pengosongan perut untuk memperbaiki kehidupannya. Ada juga yang metamorfosis, yaitu bagaimana seekor ulat yang berubah menjadi kupu-kupu melalui proses yang sama saum. Makhluk-makhluk Allah saja binatang itu melakukan proses yang sama mengosongkan perutnya. Apalagi manusia yang dia tiap hari, dia tiap waktu, dia tiap detik dibombardir pikirannya, dibombardir kemudian batinnya, dibombardir perutnya. Maka wajar Allah menginginkan kita menjadi manusia yang hebat dengan melakukan saum sebagai terapi kejiwaan manusia. Salah satu aspek yang melatar belakangi manusia itu, yang pertama ada yang dia jiwanya menjadi ripuh. Yaitu datang saum itu, dia datang bulan Ramadan itu, dia itu banyak pikiran. Dia mumet segala sesuatu menjadi bahan-bahan yang kemudian membuat dirinya tidak fokus dengan niat-niat yang salah yang dia lakukan. Sehingga jiwanya menjadi apa? Menjadi rapuh, menjadi ripuh jiwanya teh. Jadi sehingga kelihatan dia jag-jag, tetapi ternyata orang ini kelihatan dia itu banyak masalah dalam pikirannya. Yang kedua, ada yang dia itu jiwanya itu rapuh. Karena apa? Karena dia batinnya tidak terkontrol. Malahan menjadi beban-beban psikologis. Dengan saum yang dia lakukan tidak menjadi menenteramkan dirinya. Dan kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang jiwanya rapih. Rapih pikirannya, rapih batinnya, rapih perutnya. Ini yang disebut dengan proses detoksifikasi. Manusia memerlukan detok, di mana racun-racun dalam tubuh kita harus keluar. Sehingga secara alami, saum ini sebetulnya tidak diterangkan oleh para ahli pun, ini semuanya merupakan proses healing, terapi kesucian jiwa. Untuk itu kita betulkan niat kita menghadapi bulan Ramadan yang mungkin berapa hari lagi ataupun mungkin beberapa minggu lagi, maka kita harus betul-betul menerima bulan Ramadan ini dengan jiwa-jiwa yang rapih agar pikiran kita tetap positif. Karena dari pikiran akan mempengaruhi kemudian perasaan. Perasaan akan mempengaruhi tindakan dan tindakan akan berefek terhadap nasib seseorang. Kesimpulannya, nasib manusia ditentukan oleh bagaimana dia mengelola pikirannya yang baik. Mudah-mudahan saum Ramadan tahun ini merupakan saum yang akan menterapi jiwa kita lebih hebat, lebih rapih, dan kita menjadi lebih istimewa. Menjadi manusia la'allakum tattaqun. Wargi Jabar yang dirahmati Allah, kita berharap, kita berdoa, mudah-mudahan Jawa Barat dan seluruhnya, juga Indonesia, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai daerah dan negara yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saum dan terapi kesucian jiwa secara natural. Saum yang kita lakukan karena Allah akan menjadi proses healing bagi kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.